Oke, selamat datang di channel gua Green Wombat. Kali ini gua akan membahas soal sorry assist slipper clutch. Oh ya, kalau jadwal gua upload belakangan agak berantakan. Pertama karena emang gua kemarin sibuk sama materi yang seharusnya nggak gua bahas, yaitu tentang psikologi. Ya, karena gua bukan sarjana psikologi. Dan baru sekitar kemarin ya 2 hari yang lalu, berarti udah 2 hari. Rumah gue baru kemalingan gitu, jadi gue ngurusin itu dulu. Laptop gue hilang, terus ada beberapa materi yang hilang gitu kan, terus handphone gue juga hilang gitu, jadi ada sedikit inilah gitu. Dan gue nggak tahu kenapa, padahal helmnya ada di sini gitu ya. Helm gue nggak diambil, ya bagus lah, dekial doang gitu. Oke, gue bakal bahas soal assist slipper clutch. Tapi sebelum gue bahas soal assist slipper clutch, gue mau membahas secara sederhana apa sih kopling itu gitu. Jadi gue tahu ini bakal ada sedikit pro kontra gitu ya, karena ya gitulah gitu, karena ada beberapa motor yang kemudian dia melepaskan metal plate dari mesin gitu. Jadi koplingnya cuma ada 5, terus dia berubah jadi 6 friction plate semua. Oke. Oke, secara singkat kopling cara kerjanya gini. Jadi saat lu tarik tuas ya, dia itu ada proses gitu. Proses dia narik sama buang gitu loh. Jadi kalau pas kopling itu dilepas, dia ngembang gitu loh. Sorry. sorry kembali. Kalau pas dia ditarik gitu ya, dia posisinya itu berkembang gitu. Pas dia dilepas gitu ya, posnya dia ngepres gitu loh. Jadi itu makanya secara simple gitu ya, itu engage and disengage. Oke. Lalu apa sih yang di press gitu ya? Secara singkat gini. Jadi kita bicara soal gear primer dan rasio dulu ya. Jadi di motor, di mesin itu ya, itu ada gear primer dan gear sekunder. Yang disebut dengan gear primer itu gear yang biasanya nyangkut di atau berputar searah dengan crankshaft gitu ya. Jadi putaran crankshaft gitu, kemudian dia tersambung sama gear sekunder ya. Gear sekunder itu nanti akan menggerakkan gear input gearbox. Jadi itu inputnya gearbox. Nah, kalau misalnya saat kita perpindahan gigi gitu kan, itu kita harus menyesuaikan gitu putaran mesinnya berapa gitu, dan makanya dibutuhkan kopling gitu. Walaupun gua juga agak sering melakukan clutchless shifting yang kemarin udah dibahas gitu. Nah, jadi secara singkat gitu ya, saat kopling itu dia posisinya secara sederhana itu ada 2 bagiannya. Itu ada posisi bagian rumah yang di tengah, gua nggak tahu apa namanya. Pokoknya yang bagian tengah ya, yang kecil, ada motor lewat diamin aja. Terus ada yang posisinya di luar gitu loh. Nah, yang posisi di luar itu nyambung sama gear ya, gear sekunder yang gear gede-gede itu. Nah, terus posisi yang di dalam itu nyambung sama gearbox input gitu. Nah, pada saat koplingnya dilepas gitu ya, jadi putaran mesin sama putaran gear itu terpisah gitu. Lu bisa praktek sendiri, lu bongkar, terus lu lepas semua per sama friction plate-nya. Itu yang tengah itu bisa lu putar-putar dan roda belakang lu ikutan muter gitu. Sementara kalau misalnya lu putar yang bagian luar ya, roda belakang lu nggak ikut muter tapi mesinnya muter. Nah itu gitu. Jadi itu ya. Nah, terus gimana cara menyatukannya? Menyatukannya itu pakai semacam lingkaran ya, kampas gitu ya, bukan kampas, bukan lingkaran. Nah, dia yang mengkoneksikan antara yang bagian dalam sama bagian luar gitu loh, clutch hub-nya gitu loh, rumah koplingnya atau apa. Gue biasanya nyebutnya hub sih, nggak tahu bahasa mekanik sini apa gitu. Pokoknya itulah yang bagian dalam itu loh. Makanya gue sebenarnya pengen bongkar, cuman gue nggak ada waktu buat bongkar, dan motor gue yang di sini tinggal ER gitu, jadi gue nggak bisa bongkar. Kalau ada emek gue bongkar emek gitu. Nah, kemudian gitu ya, mereka itu disatukan gitu ya, dan ada namanya friction plate sama metal plate, atau plat besi sama plat friksi. Nah, plat friksi itu yang biasanya bentuknya bundar gitu, terus ada kayak bentuk gerigi di luar gitu ya, terus ada kampasnya gitu, dan metal plate itu bentuknya metal bulat tapi geriginya ke dalam gitu loh. Nah, jadi fungsinya apa sih gitu ya? Fungsinya itu saat kopling itu dilepas gitu ya, itu kepres semua gitu, dia kena press gitu kan, dan akhirnya
apa namanya, yang tadinya nggak apa namanya ya, karena itu tadi, karena friction plate nyambungnya sama yang bagian luar, atau bagian luar itu berarti nyambungnya sama mesin ya kan, sama putaran mesin, terus sama crankshaft, sama gear sekunder gitu, dan sementara yang bagian dalam itu nyambungnya sama apa namanya gearbox input gitu. Jadi pas itu disatukan, jadi kalau dia longgar itu kan gini posisinya, friction plate sama metal plate gitu. Nah tapi kalau dia di press jadi satu, ini muternya bareng gitu loh, muternya bareng. Nah jadi secara sederhana kopling bekerjanya seperti itu gitu. Jadi saat kita tarik kopling ya, tarik gitu kan, nah pas kita tarik bagian kopling ini kembang ya, sehingga friction plate sama metal plate-nya agak longgar. Nah jadi mesin sama gear itu bisa terpisah putarannya gitu loh. Nah prosesnya ya, proses itu cukup bisa kita rasakan gitu ya, maksudnya biasanya perpindahan gigi itu ada kerasanya, apalagi di kaki gitu ya, jadi kayak krek krek gitu kan. Nah bunyi itu karena posisinya gitu ya, jadi saat kita melakukan perpindahan gearbox itu kan dia ada getaran gitu kan, jadi ada perpindahan shaft gitu, grek 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 gitu kan. Nah ditambah lagi di bagian mesin sebelah kanan ya, di bagian mesin sebelah kanan itu biasanya ya makin ini lagi gitu, makin kompleks lagi, makin rudet lagi lah posisinya gitu loh. Jadi secara singkat seperti itu. Kiri gitu secara singkat gitu. Jadi gunanya assist slipper clutch gitu ya. Jadi kalau kopling normal, jadi pada kopling bagian normal itu gearnya itu hubnya itu gede-gede gitu, panjang-panjang, terus dia jadi satu gini gitu kan, terus dia cuma posnya kebuka tutup gitu loh. Nah kalau yang dinamakan dengan assist slipper clutch, jadi posisi rumah kopling, nggak tahu ya gue bahasanya apa ya, tapi kalau gue sih biasanya ngomongnya hub ya. Clutch hub itu posnya gak miring gitu, jadi inget ya, ini posisinya lurus gini ya. Nah terus yang tadinya dia kotak gini kan, lurus gitu kan, jadi cuman begini aja gitu. Nah kalau dia miring begini gitu kan, saat kita melakukan narik gitu, atau kita narik kopling atau kita ngebuka gitu ya, dia akan ngedorong gitu loh, ngedorong sehingga mempercepat proses pembukaan kopling gitu ya, atau pelepasan gitu ya, pelepasan apa namanya friction plate sama metal plate gitu loh. Sementara pas kita lepas kopling gitu ya, dia akan kedorong lagi ke dalam gitu loh. Jadi posisinya itu saling mendorong gitu loh. Jadi bukan perpindahan ya, tapi buka tutup kopling gitu lebih smooth gitu, dan penyesuaian apa namanya kecepatan gitu ya. Karena balik lagi, kalau misalnya kita balik ke video kemarin gitu ya, waktu kita ganti gear gitu kan, itu pasti ada perbedaan kecepatan gitu ya, nonton video sebelumnya gitu kok, biar ada penjelasannya gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan assist slipper clutch gitu. Makanya secara singkat itu gitu loh. Jadi konsepnya sama gitu ya dengan seamless gearbox gitu. Cuma bedanya kalau seamless gearbox itu ada di gear gitu ya, ini ada di kopling gitu. Secara singkat seperti itu gitu. Ya ternyata videonya pendek banget, dan paling itu aja. Gue Green Wombat out.